Halo kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Subki Abdul dalam program TVR 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Senin 25 April 2022. Mengawali TVR 17 hari ini, PT KAI sebagai salah satu moda transportasi darat saat ini memberikan layanan vaksinasi gratis untuk calon pemudik agar pemudik bisa aman dan juga nyaman di tengah pandemi COVID-19, termasuk salah satunya di stasiun Purwokerto. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI memberi layanan vaksinasi COVID-19 gratis bagi calon pemudik pada Lebaran tahun ini, termasuk di stasiun yang masuk ke dalam daerah operasi 5 Purwokerto. Hal ini ditujukan agar arus mudik 2022 dapat berjalan lancar dan dapat menekan laju penularan COVID-19 di masyarakat. Usai meninjau kesiapan sarana prasarana serta fasilitas stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menilai adanya layanan vaksinasi di fasilitas umum, termasuk di stasiun Purwokerto, merupakan hal yang patut diapresiasi. Ia mengimbau kepada calon pemudik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Ini harus kita pelihara, ini harus kita jaga bareng-bareng agar fasilitasi itu juga bisa menjadi bagian dari orang merasakan nyaman menggunakan itu. Dan juga mungkin cara pelayanan sekali lagi memang harus dioptimalkan. Pelayanan ini adalah bagian dari orang merasa nyaman dan tidak. Jadi kita harus berikan kesempatan untuk masyarakat bisa mengapresiasi juga lebih baik lagi. Mau vaksin, mau antigen dan lain sebagainya, saya pikir itu harus menjadi bagian dari yang kekuatan tersendiri. Sementara itu, Kepala PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto, Daniel Huta Barat menjelaskan, saat ini ada 3 stasiun yang menyediakan layanan vaksin dan ada 7 stasiun yang menyediakan layanan tes antigen di sepanjang wilayah Daop 5 Purwokerto. Jadi 7 stasiun kita melayani antigen, 3 stasiun termasuk Purwokerto ini kita melayani vaksin ketiga booster. Seperti yang telah diketahui, saat ini calon penumpang kereta api yang boleh berangkat tanpa melakukan tes antigen atau PCR hanya bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita balik ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong agar persiapan sarana dan juga prasarana jelang mudik Lebaran 2022 ini bisa memadai, termasuk melakukan pemeliharaan berkala pada sejumlah infrastruktur jalan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. RI meninjau persiapan sarana dan prasarana jelang mudik Lebaran 2022. Pemerintah diminta untuk memaksimalkan upaya dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Provinsi Lampung dalam rangka meninjau persiapan infrastruktur mudik, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, dari hasil kunjungan ke lapangan, Kementerian PUPR dinilai sudah menyiapkan infrastruktur dengan baik. Andi Iwan berharap semua persiapan dapat selesai H-10 Lebaran 2022. PJT dan pihak balai sudah melakukan antisipasi, saya kira dari Kementerian PUPR juga sudah melakukan upaya maksimal dan tadi dalam perjalanan menuju ke sini kita melihat bahwa sudah sebagian besar daripada jalan-jalan tersebut sudah terantisipasi dengan baik. Dan diharapkan bahwa jalan ini bisa siap 10 hari sebelum Lebaran ini dilaksanakan. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri berharap persiapan sarana dan prasarana jelang mudik Lebaran 2022 bisa memadai. Tamanuri pun meminta pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan saat momen libur dan hari raya, melainkan juga melakukan pemeliharaan berkala pada sarana dan prasarana jalan. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan, kita dalam rangka kita roadshow pada hari ini, yaitu dari bandara ini kita akan nanti pergi ke Bakahuni, akan turun lagi ke Merak, kita melihat kesiapan itu. Betul-betul siap nggak di lapangan itu? Jangan sampai nggak siap. Sebabnya contoh aja yang saya bilang, bahwa siap dulu pernah di sini yang namanya terminal, yang saya sudah katakan sama dirjennya bahwa itu belum diaspal. Sampai sekarang ini tidak ada, sudah 1 tahun itu terminal itu ancur-ancuran jalannya. Nah ini yang kita tidak kehendaki. Dari Provinsi Lampung, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menduga aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar privasi karena menyimpan data masyarakat termasuk data pribadi dan juga status vaksin. Sementara itu, anggota DPR RI mendesak agar laporan tersebut ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah karena terkait dengan perlindungan data pribadi. Komisi 3 DPR RI menanggapi tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyoroti pelanggaran privasi dalam layanan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah diminta untuk menjaga kerahasiaan data masyarakat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah Amerika Serikat menyebut aplikasi Peduli Lindungi berpotensi melanggar HAM. Tudingan tersebut dituliskan dalam laporan praktik HAM di berbagai negara tahun 2021, termasuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menduga Peduli Lindungi melanggar privasi karena menyimpan data masyarakat termasuk data pribadi dan status vaksin. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menilai aplikasi Peduli Lindungi tidak berpotensi melanggar HAM seperti yang dituliskan dalam laporan tersebut. Menurutnya, aplikasi ini justru berkontribusi dalam pengendalian COVID-19 dengan mendeteksi dan mendata setiap kegiatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Dimyati meminta pemerintah mengawasi data masyarakat yang terhimpun dalam aplikasi Peduli Lindungi untuk menghindari pelanggaran privasi pengguna. Yang mengelola Peduli Lindungi harus orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang profesional tadi, dan orang-orang yang bisa menjaga kerahasiaan seseorang atau kelompok. Jadi jangan sampai ini dibuka. Jadi kita akan meminta INPOM siapa pengawas daripada internal daripada yang mengelola Peduli Lindungi itu sendiri. Jangan sampai tadi semua terbuka, semua tidak ada yang ngawasi, maka harus ada internal audit. External audit ada dari kami, dari DPR. Nanti kami pun akan mengawasi itu semua. DPR meminta pemerintah untuk memberikan bukti konkret atas tuduhan laporan pemerintah luar negeri Amerika Serikat mengenai aplikasi Peduli Lindungi yang diduga melanggar privasi. Vinita, Tere, dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berikut yang akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengangkat isu terkait dengan kesiapan infrastruktur jelang mudik Lebaran. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen
Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali lagi di TVA 17. Ini masyarakat kembali diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman setelah 2 tahun pemerintah memberlakukan larangan untuk mudik akibat hantaman dari virus corona atau COVID-19. Dan untuk itu DPR RI meminta seluruh stakeholder ini melakukan persiapan yang matang guna memberikan pelayanan maksimal bagi para calon pemudik. Selengkapnya, mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat kembali diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman setelah 2 tahun pemerintah memberlakukan larangan mudik akibat hantaman pandemik virus corona. Untuk itu, DPR meminta seluruh stakeholder melakukan persiapan yang matang guna memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah dalam kunjungan ke stasiun kereta api Purwokerto mengatakan, PT Kereta Api Indonesia yang masuk dalam jajaran BUMN Transportasi harus bisa menjalani komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Mukaromah menambahkan, tak hanya sarana dan prasarana, seluruh fasilitas pendukung juga harus diperhatikan. Konsep negara pemerintah memperbolehkan mengizinkan mudik setelah kita mengalami pandemi selama 2 kali lebaran, maka kita berharap bahwa seluruh elemen itu untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Baik itu kereta, bus, pesawat, kapal. Kita berharap bahwa tentunya elemen-elemen dari internal alat transportasi tersebut harus betul-betul disiapkan. Kepala PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 5 Purwokerto, Daniel Yohanes Huta Barat menjabarkan, seluruh persiapan mudik telah dilakukan, mulai dari armada, lintas kereta, SDM, hingga ketersediaan tempat duduk. Daniel menyebutkan, kurang lebih ada 171.000 tiket yang disediakan untuk pemberangkatan dari stasiun Purwokerto. Baik, saya sebagai Kepala Daerah Purwokerto sudah menyiapkan beberapa hal, terutama seluruh prasarana dan sarana kita. Jadi 30 hari sebelumnya kita sudah siapkan ketersediaan sarana ya, untuk kita pemberangkatan 14 kereta api dari arah Purwokerto menuju arah Surabaya dan Jakarta. Kemudian ada 74 kereta api yang dilalui dari arah Jakarta dan Surabaya juga. Selanjutnya kita menyiapkan juga prasarana. Kita banyak jalur-jalur, sekitar 480 km jalur kita di sini. Kita persiapkan dengan baik supaya tidak ada masalah dan gangguan, terutama antisipasi kita di musim hujan ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi meminta semua pengerjaan perbaikan jalan harus sudah selesai pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, fasilitas umum yang ada di bandara maupun terminal harus dimaksimalkan fungsinya. Fauzi menambahkan, perlu adanya penambahan jumlah rest area yang dapat dijadikan untuk beristirahat para pemudik. Walaupun masih ada waktu untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti ada beberapa jalan yang di tempat-tempat tertentu yang memang masih perlu ada perbaikan, misalkan penambalan jalan agar masyarakat yang mudik lebih nyaman. Nah, itu sedang lagi dikerjakan. Mudah-mudahan sebelum 7 hari ya pelaksanaan ya itu sudah diperbaiki lah. Sudah diperbaiki. Begitu juga fasilitas-fasilitas umum baik di bandara, terminal dan lain-lain itu juga kita minta dimaksimalkan fungsinya. Kurangnya pengawasan terhadap para calon pemudik yang hendak bepergian menggunakan kendaraan pribadi dikhawatirkan membuat masyarakat lengah dan abai terhadap protokol kesehatan. Meskipun pandemi COVID-19 sudah mereda, kemungkinan penyebaran virus tetap ada. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai kebijakan pengawasan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang kuat dalam mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah tidak boleh lengah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa yang sudah booster tidak perlu, baik PCR maupun antigen. Yang 2 kali vaksin antigen, yang baru 1 kali vaksin harus PCR.
Nah, ini bisa terawasi, misalnya kan kalau dia tidak memenuhi syarat melalui moda kendaraan umum pasti di stop, itu nggak boleh berangkat. Tapi kendaraan pribadi yang jumlahnya tadi 30 juta lebih, ya perkiraan lebih 30 juta, itu pasti tidak ada mekanisme. Tadi saya mendengar langsung dari Kementerian Perhubungan bahwa nanti tidak ada penyekatan, yang ada hanya pos-pos pelayanan. Berarti yang menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun motor ini sudah bablas. DPR RI menghimbau agar protokol kesehatan tetap diperhatikan dengan serius. DPR meminta seluruh stakeholder untuk selalu berkoordinasi dan waspada dalam mengawasi pelaksanaan mudik lebaran tahun ini, guna mencegah lonjakan pandemik usai mudik lebaran nantinya. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, masih soal mudik lebaran, sesaat lagi nih kami akan hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI soal kesiapan mudik lebaran di tahun 2022 ini, tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali lagi di TVR 17, pemerintah didorong untuk mempersiapkan mudik tahun 2022 ini dengan optimal. Kesiapan infrastruktur transportasi udara dan juga darat ini harus menjadi prioritas. Berikut ini wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI soal bagaimana kesiapan infrastruktur mudik lebaran di tahun 2022. Berikut ini. Ya, selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari dalam ruang sidang Komisi 5 DPR RI dan juga sudah dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2, yaitu Bapak Andi Iwan Darmawan Aras dari fraksi Partai Gerindra. Nah, di sore kali ini saya dan Pak Andi akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan mudik lebaran di tahun 2022 ini. Halo Pak Andi, sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, pemerintah kan setelah 2 tahun pandemi COVID-19, kemudian di tahun ini sudah resmi Pak membolehkan bahwa masyarakat ini boleh mudik lagi Pak. Kira-kira dari segi infrastruktur atau apapun itu hal-hal apa saja Pak yang perlu disiapkan dari pemerintah atau penyelenggara mudik ini Pak? Ya tentu kita harus kembali menyegarkan pemerintah ya, terutama Kementerian Perhubungan menurut saya, bahwa moda transportasi yang selama ini cenderung sangat
minim dipergunakan, terutama di masalah penerbangan udara. Kita harapkan bahwa pesawat-pesawat yang dipergunakan itu tentunya harus tetap mendapatkan layak jalan, gitu, layak terbang, dan kemudian harus mengedepankan yang masalah safety. Kita paham bahwa terjadi beberapa pengurangan karyawan di bandara-bandara besar kita karena kemampuan angkasa pura dalam hal membayar upah yang kemarin cenderung menurun, diakibatkan karena banyaknya penerbangan yang direduksi atau bahkan ditutup, mengakibatkan ada ketidaksiapan yang kita harapkan bahwa dengan adanya rapat ini pihak Kemenhub khususnya Dirjen Perhubungan Udara bisa lebih mempersiapkan bandara-bandara kita dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita untuk melaksanakan mudik Lebaran nanti. Selain daripada perhubungan udara, kami juga lebih menitik beratkan ke perhubungan laut. Kita berharap bahwa jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya, terutama menyangkut masalah overload capacity, kita tidak menginginkan itu terjadi sehingga mengenyampingkan yang masalah safety. Kita berharap semuanya berjalan sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan daya tampung kapal tersebut sehingga safety-nya bisa lebih terjamin. Begitu pula dengan perhubungan darat, kita menginginkan bahwa bus-bus penumpang kita ini betul-betul melalui pengetesan KIR atau ram check dan kemudian dianggap layak jalan untuk bisa melayani masyarakat kita pada umumnya. Baik Pak, kan prediksinya bahwa di pemudik di tahun ini kan akan melonjak secara tajam Pak. Kabarnya ada 79 juta Pak, masyarakat ini bakal berpotensi untuk mudik di tahun ini. Nah tadi Bapak juga menyampaikan untuk layak jalan jangan sampai over capacity dan sebagainya. Bagaimana Pak langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara mudik atau pemerintah ini untuk bisa melakukan tindakan-tindakan preventif itu Pak? Ya tentunya dengan sudah adanya ancang-ancang angka pemudik yang ada ini, tentunya dari pihak pemerintah sudah harus mampu menyiapkan moda transportasi yang dibutuhkan, mengklasifikasikan penumpang-penumpang mana yang menggunakan moda transportasi darat, udara maupun laut. Kemudian tentunya harus disesuaikan dengan kesiapan moda transportasinya ya. Jadi tidak ada kemudian kita berharap bahwa seluruh masyarakat kita dapat terlayani dalam mudik Lebaran tahun ini. Baik Pak, terakhir Pak dari saya, bagaimana Pak harapan untuk mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Pak bagi pemudik di tahun ini kira-kira harus melakukan apa, kemudian supaya selamat sampai di rumah seperti apa, segitu Pak? Ya, tentu kita menyampaikan agar selalu menjalankan protokol kesehatan ya sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah, tetap menjaga prokes tersebut dan kemudian dalam khususnya bagi pemudik-pemudik yang menggunakan transportasi pribadi juga dapat menjaga stamina dan fokus dalam proses menjalankan kendaraannya dan tentunya kita berharap semuanya bisa selamat sampai di tujuan masing-masing. Ya, amin Pak. Berarti Pak Andi juga besok mudik ya Pak ya? Ya kami belum mudik Pak ya, nanti tentunya masih masa sidang dan nanti akan ada masa reses di akhir bulan puasa ini kan kemungkinan kita akan kembali ke dapil. Ya. Baik, terima kasih Bapak Andi Darmawan Aras atas waktunya. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan salah satu wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih atas perhatian Anda, saya ucapkan kembali ke studio. Oke, sesaat lagi kita akan sajikan kepada Anda nih berita dari media nasional yang mengulas kinerja anggota Dewan atau melaporkan tanggapan anggota Dewan soal isu-isu terkini. Usai jeda berikut ini, sesaat lagi tetap di TVR 17.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional ini tentang isu-isu terkini bersama rekan kita, Rini Reski. Baik, terima kasih Uki. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke headline media online pada hari ini. Apa saja yang akan dibahas? Dan pembahasan pertama terkait dengan peringatan konferensi Asia Afrika. Di sini kita bisa lihat di layar kaca, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai semangat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau KAA di Bandung 67 tahun yang lalu sangat relevan dengan upaya dunia untuk bangkit melawan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Di sini juga Puan mengatakan, jika dulu yang menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika adalah semangat melawan imperialisme dan juga kolonialisme, maka kini bangsa-bangsa di berbagai negara kembali bersatu untuk melawan pandemi COVID-19. Menurut Puan, saat ini seluruh negara harus berusaha dan bekerja sama dalam penemuan vaksin COVID-19, khususnya negara-negara berkembang yang belum mempunyai sumber daya untuk memproduksi vaksin sendiri. Ya, di sini juga Puan Maharani bersyukur bertepatan dengan peringatan KAA ke-67 ini, dunia termasuk Indonesia sudah mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Khususnya di Indonesia nih, untuk pertama kalinya peringatan tahunan KAA kembali digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Aktivitas publik kini juga sudah mulai bisa lebih leluasa seiring dengan kasus COVID-19 yang makin menurun dan makin ringan gejalanya. Itu tadi kita semangat ya tentunya, tapi jangan juga lengah. Kita harus tetap dengan protokol kesehatan walaupun kita sudah mulai masuk ke masa endemi nih ya, mudah-mudahan. Dan kita akan masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini, yaitu terkait kebocoran gas yang ada di Mandailing Natal atau Madinah. Di sini bisa kita lihat di layar kaca, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman, menyatakan pihaknya bakal membentuk panitia kerja atau panja untuk mengusut dugaan kelalaian di balik insiden kebocoran sumur gas PT Sorik Marapi Geothermal Power atau PT SMGP di Mandailing Natal atau Madinah, Sumatera Utara. Peristiwa kebocoran sumur gas ini membuat 21 orang pingsan akibat terhirup gas beracun. Dan ternyata kejadian ini bukan pertama kalinya. Maman mengatakan insiden kebocoran sumur gas yang sudah berulang kali ini tentu tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Maman, ada dugaan kelalaian PT SMGP dalam menerapkan standar keselamatan dan juga kesehatan kerja. Maman tak menutup kemungkinan Komisi 7 DPR akan mengusulkan pemberhentian operasi atau bahkan penutupan perusahaan bila nantinya menemukan permasalahan soal manajemen sebagai informasi pada 25 Januari 2021 yang lalu. Pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB tersebut juga dilaporkan telah memakan korban jiwa. Waduh, harus lebih banyak berhati-hati jika ingin membangun suatu PLTB di daerah tertentu. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan soal semangat peringatan konferensi Asia Afrika dan juga kebocoran soal gas yang ada di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan sekian dari saya, kembali ke rekan Uki. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Bisa TVR Parlemen segmen media tari sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Pastikan jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.